Pengorbanan adalah benang merah dalam setiap hubungan kuat. Dalam film dan kisah hidup kita, ada momen-momen di mana satu orang siap mengorbankan segalanya demi orang yang mereka cintai. Saat kita melihat perjalanan Tanjiro dan Nezuko, kita menemukan bukan hanya sebuah kisah, tetapi cermin dari pengalaman hidup kita sendiri. Sebuah panggilan untuk merenungkan apa yang kita berikan bagi orang-orang terdekat kita. Tanjiro, tokoh utama dari anime Demon Slayer, adalah contoh hidup dari pengorbanan tanpa batas. Dia bukan hanya berjuang melawan iblis, tetapi juga melawan batasan-batasan diri untuk melindungi saudara perempuannya, Nezuko. Setiap langkah yang diambilnya bukan hanya untuk keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga untuk menjaga ikatan yang layaknya benang sutra yang tak terputus antara kakak dan adik. Setiap konflik yang dihadapi, Tanjiro menunjukkan bahwa pengorbanan sejati tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik, tetapi juga emosi dan dedikasi. Ketika Tanjiro terpaksa membuat pilihan sulit, kita dapat merasakannya. Ia melawan rasa sakit, keraguan, bahkan kemarahan untuk memastikan Nezuko tetap aman. Disitulah kita menemukan makna pengorbanan, terletak dalam kesediaan untuk menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan sendiri. Menghadapi berbagai tantangan, Tanjiro tak henti berjuang. Setiap ancaman yang muncul, baik dari makhluk supernatural maupun konflik internal, menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan cinta seorang kakak kepada adiknya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Tindakan Tanjiro bukan hanya pembuktian cinta, tetapi juga pelajaran bagi kita semua bahwa kadang diperlukan pengorbanan demi kebaikan orang lain. Pengorbanan dalam hubungan fraternal membawa kita pada refleksi yang lebih dalam tentang seberapa jauh kita bersedia pergi. Di saat-saat sulit, apakah kita siap untuk mengambil langkah yang sama? Apakah ketika kita dihadapkan pada pilihan, kita lebih memilih untuk mempertahankan diri sendiri atau melindungi orang yang kita cintai? Keberanian Tanjiro seharusnya menginspirasi kita untuk mengenali kekuatan yang ada dalam diri kita, bahkan jika kita sering tidak menyadarinya. Pemikiran ini membawa kita pada kesadaran bahwa pengorbanan memang melekat dalam tindakan sehari-hari kita. Dalam dunia yang terus berputar ini, kadang kita terjebak dalam rutinitas dan melupakan arti sejati dari pengorbanan. Sekecil apapun tindakan kita, sejatinya memiliki makna yang lebih dalam. Dengan mengenali hal ini, kita dapat lebih menghargai setiap momen, setiap keputusan, dan setiap pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terkasih. Ada keindahan dalam pengorbanan yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berevolusi. Ketika Tanjiro berjuang, ia melampaui batasan dirinya dan berdiri lebih kuat, membawa Nezuko bersamanya. Hal ini serupa dengan pengalaman kita sehari-hari. Saat kita mau berkorban, kita menemukan diri kita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Pengorbanan adalah jembatan menuju kasih sayang yang lebih dalam. Akhirnya, mari kita renungkan. Seberapa sering kita mengingat kembali pengorbanan yang telah kita lakukan untuk orang lain? Dan seberapa sering kita menyadari pengorbanan orang-orang di sekitar kita? Melalui perjalanan Tanjiro, kita diundang untuk memperhatikan, tidak hanya pada pengorbanan yang besar, tetapi juga pada pengorbanan kecil yang seringkali terlewatkan. Kita semua memiliki Tanjiro dalam diri kita, dan saatnya kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua saudara, Tanjiro dan Nezuko. Kehidupan mereka terlihat tenang, penuh kebahagiaan dan cinta. Namun, satu malam yang kelam mengubah segalanya. Serangan iblis merenggut kebahagiaan mereka. Saat semua orang terpaksa melarikan diri, Tanjiro berjuang untuk melindungi Nezuko yang tercinta. Momen pertama ini menjadi fondasi dari pengorbanannya. Tanjiro bertekad untuk menjaga Nezuko,
melawan semua rintangan demi saudara yang ia cintai. Dalam setiap langkah yang diambil Tanjiro, kita melihat pelajaran berharga tentang pengorbanan. Dia tidak hanya menghadapi iblis, tetapi juga keraguan dan rasa sakit yang menjadi bagian dari perjalanan. Kesedihan ketika melihat Nezuko bertransformasi menjadi iblis membuat hatinya hancur. Namun, pemikirannya tetap fokus, melindungi Nezuko adalah segalanya. Dalam benak kita, muncul pertanyaan, sejauh mana kita bersedia berkorban untuk orang-orang yang kita cintai? Kisah Tanjiro bukan hanya kisah fiksi. Bisa jadi itu adalah gambaran dari hidup kita. Di momen-momen sulit, seringkali kita harus memilih antara kenyamanan pribadi atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Saat Tanjiro memilih untuk berjuang, kita merasakan bahwa ia tidak hanya melindungi Nezuko, tetapi juga menjaga harapan bagi dirinya sendiri. Ketika kita melihat usaha dan cinta tak bersyaratnya, ada sesuatu yang bergema di hati kita, mengajak kita untuk merenungkan pengorbanan kita sendiri. Setiap tantangan yang dihadapi Tanjiro menjadi saksi betapa besar pengorbanannya. Dalam perjalanan mencari cara untuk mengembalikan Nezuko menjadi manusia, dia menghadapi berbagai rintangan yang menyerang, baik fisik maupun emosional. Namun, dia tetap tegar, seolah setiap kesulitan menguatkan niatnya untuk melindungi Nezuko. Kita semua bisa merasakan kehampaan saat seseorang yang kita cintai berada dalam masalah, dan bagaimana pengorbanan kita menjadi langkah awal untuk membangkitkan harapan. Seringkali, pengorbanan tidak diukur dari apa yang kita lakukan, tetapi dari ketulusan niat di balik tindakan tersebut. Kita disajikan dengan skenario di mana Tanjiro tidak pernah menyerah meskipun hal tersebut menuntut segalanya dari dirinya. Ketika dunia menentangnya, dia berdiri lebih tangguh dari sebelumnya. Melalui keteguhan hatinya, kita melihat harapan dan inspirasi, yang menjadi motivasi untuk diri kita juga. Jadi, dalam perjalanan kita sendiri, saat berjuang demi orang yang kita cintai, ingatlah Tanjiro. Darinya, kita belajar bahwa pengorbanan adalah kekuatan. Ia membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas dan bahwa pengorbanan yang tulus bisa membawa kita pada tempat yang lebih baik, menerangi jalan untuk diri sendiri dan orang lain. Di tengah perjalanan, kita mengalami titik balik. Saat Tanjiro berhadapan dengan Urokodaki, dia dihadapkan pada tantangan mengalahkan dirinya sendiri. Disinilah kita melihat bahwa pengorbanan besar tidak hanya datang dari tindakan fisik, tetapi juga harus disertai dengan keteguhan mental dan emosional. Tanjiro bukan hanya berperang melawan iblis, tetapi juga melawan ketakutannya, keraguannya, dan trauma yang menggerogoti jiwanya. Di saat dia menyaksikan Nezuko berjuang untuk tetap menjadi dirinya, terasa ada dualisme yang kuat di dalam diri Tanjiro. Rasa cinta dan rasa sakit bergumul dalam hatinya. Setiap kali dia terpaksa berhadapan dengan kegelapan, kita dapat merasakannya. Seakan setiap luka yang ia sambut menjadi benteng penguat antara dirinya dan Nezuko. Dalam pencarian demi misi suci ini, pertanyaannya adalah, bagaimanakah satu jiwa dapat menahan begitu banyak beban tanpa terjatuh? Dengan penuh kesadaran akan bahayanya, Tanjiro tetap memilih untuk berjuang bukan hanya untuk Nezuko, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia telah menyaksikan bagaimana pengorbanan membawa perubahan, dan justru itulah momen pencerahan yang mengubah sudut pandang kita. Kita diajarkan bahwa terkadang kita perlu berada di posisi terendah untuk bangkit kembali, mengevaluasi apa yang berarti dalam hidup kita, serta meresapi cinta yang ada. Kita sering menganggap pengorbanan sebagai suatu bentuk keputusasaan, padahal sebaliknya, itu bisa jadi langkah menuju kebangkitan. Tanjiro menemukan bahwa seiring dengan pengorbanan datang pula kebangkitan semangat dan pengertian yang lebih dalam tentang arti kasih sayang. Melalui perjalanan ini,
Kita pun diajak untuk merenungkan apa yang sebenarnya kita kenal tentang pengorbanan dan bagaimana itu membangun karakter kita sendiri. Seperti halnya Tanjiro, dalam kehidupan kita, ada kalanya kita dihadapkan pada rintangan yang menguji keteguhan hati dan cinta kita. Pengorbanan pada umumnya mengajarkan kita bahwa meskipun berat, ada kekuatan yang bisa diwariskan dari cinta dan kasih sayang yang tulus. Momen-momen seperti inilah yang membentuk diri kita, menempatkan kita di jalur yang lebih berarti. Saat perjalanan Tanjiro dan Nezuko semakin dekat pada titik penentu, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pengorbanan sejati membawa dampak yang luar biasa. Cinta yang tak terbatas bukan hanya melindungi, tetapi juga memperkuat koneksi antara dua jiwa. Tanjiro mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus tidak akan mati, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Ketika kita melihat Tanjiro berjuang dengan keberaniannya, ada sebuah panggilan dalam hati kita untuk meletakkan cinta dalam tindakan. Setiap pengorbanan, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita diingatkan bahwa setiap kali kita berkorban, kita membangun jembatan cinta yang menghubungkan kita dengan orang-orang terkasih, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan. Sebagai penutup, tanamkan kesadaran dalam diri kita. Apa yang kita lakukan untuk orang tercinta? Seberapa sering kita berkorban, baik besar maupun kecil? Refleksi ini bukan hanya untuk mengenali tindakan kita, tetapi juga untuk mengingat bahwa cinta sesungguhnya ada dalam pengorbanan yang kita lakukan. Saat kita merenungkan hidup kita, ingatlah bahwa setiap pengorbanan adalah ungkapan hati, dan dengan itu, kita semakin menguatkan jejak yang kita tinggalkan di dunia ini. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan sulit yang menguji loyalitas dan identitas kita. Seperti halnya Nezuko, yang terjebak antara dunia demon dan rasa cintanya pada kakaknya, Tanjiro. Setiap individu berjuang dengan identitasnya. Nezuko, seorang demon, memiliki perasaan kompleks yang melibatkan rasa kemanusiaan dan naluri demon. Saat dunia menganggapnya sebagai makhluk jahat, Nezuko terus berjuang untuk tetap menjadi sosok yang dicintai kakaknya. Situasi ini menjadi panggilan bagi kita untuk menghargai kekuatan internal dalam diri kita, meskipun dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun. Keteguhan hati Nezuko terlihat saat ia menghadapi berbagai rintangan. Misalnya, ketika insting demon menyerangnya, ia berkali-kali berusaha keras untuk mengendalikan dorongan tersebut demi menjaga hubungan dengan Tanjiro. Ini menunjukkan betapa pentingnya persaudaraan dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Ketika semua orang berputus asa, dukungan dari orang terdekat bisa menjadi cahaya dalam kegelapan. Persaudaraan tidak hanya tentang dukungan fisik, tetapi juga tentang pengertian emosional. Nezuko dan Tanjiro saling memahami latar belakang dan perjuangan satu sama lain. Dalam setiap situasi sulit, mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang yang mereka cintai. Dalam hal ini, kita belajar bahwa tekad dan keberanian sering ditemukan dalam hubungan antar manusia yang dalam. Perjuangan Nezuko dengan identitasnya adalah refleksi dari tantangan yang banyak kita hadapi dalam hidup. Banyak yang terjebak dalam harapan orang lain atau stigma masyarakat. Namun, Nezuko menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa besar dunia berusaha menjatuhkan kita, masih ada harapan dan pengertian. Momen-momen ini menunjukkan nilai dari keteguhan hati dan pentingnya tetap berpegang pada yang kita yakini. Dari perspektif psikologis, loyalitas dalam persaudaraan seringkali membawa beban. Ketika Nezuko memilih untuk memihak Tanjiro, ia berkorban banyak hal, termasuk insting dasarnya sebagai demon. Ini bisa dilihat sebagai pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa cinta sejati seringkali melibatkan pengertian yang mendalam dari diri sendiri dan orang lain.
Dengan berpegang pada hubungan yang begitu kuat, Nezuko menemukan kekuatan dalam dirinya. Menjadi kuat tidak berarti tidak pernah merasakan kelemahan. Justru, keteguhan hati Nezuko adalah tentang menghadapi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Begitu banyak dari kita yang bergumul dengan identitas dan mencoba untuk menemukan tempat kita di dunia. Namun, kalau kita menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan kita, justru disitulah kita menemukan nilai sejati dari hidup dan kekuatan persaudaraan. Satu pelajaran penting, tidak ada keberanian tanpa kerentanan. Nezuko adalah simbol perjuangan identitas. Ketika dia berubah menjadi demon, identitasnya sebagai manusia terancam. Dalam setiap pertempuran yang dia hadapi melawan musuh-musuhnya, ada pertarungan yang lebih besar lagi di dalam dirinya. Dia berjuang untuk menahan insting dasar yang menginginkan darah, sementara di sisi lain, ia berusaha untuk tetap melindungi Tanjiro, kakaknya yang mencintainya tanpa syarat. Momen ini menjadi reflektif, di mana banyak dari kita mungkin merasakan konflik internal serupa saat berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup. Bayangkan saat Nezuko terpuruk ketika insting demonnya menyerang. Kekacauan emosi di dalam dirinya menjadi gambaran bagaimana seringnya kita bertengkar dengan diri sendiri. Ketika dunia luar menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita bisa merasa tertekan dan terhimpit. Tetapi tetap ada harapan. Seperti Nezuko yang terus melawan untuk tetap pada jalan kebaikan, kita juga bisa bertahan dalam kesulitan kita sendiri, memilih untuk tidak menyerah. Nezuko membawa kita pada pemikiran lebih dalam mengenai pengorbanan. Dia tidak hanya melawan demon lain, tetapi juga melawan akarnya sendiri. Saat dia berjuang melawan keinginan untuk mengapungkan sifat demon, ada saat-saat di mana dia terpaksa mempertanyakan apakah dia masih manusia. Ini penting karena banyak dari kita menempatkan harapan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, saat justru penderitaan adalah bagian dari proses itu. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat betapa istimewanya hubungan antara Nezuko dan Tanjiro. Meskipun situasinya sangat sulit, dukungan Tanjiro menjadi penangkal bagi Nezuko. Dalam perjalanan mereka, Tanjiro tidak hanya berperan sebagai kakak, tetapi juga sebagai tembok pertahanan yang memungkinkan Nezuko untuk memahami dan menerima siapa dirinya. Di sini, persaudaraan menjadi komponen yang menguatkan, yang membuat kita tidak merasa sendirian. Relasi mereka memberikan pelajaran berharga tentang loyalitas. Terkadang, pilihan yang kita buat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdampak besar pada orang yang kita cintai. Tanjiro memperlihatkan pengertian dan kebijaksanaan luar biasa ketika dia menerima Nezuko apa adanya. Dia tidak berjuang untuk mengubahnya. Sebaliknya, dia mengizinkannya untuk menemukan jalannya sendiri. Ini adalah pesan yang kuat bagi siapapun yang mengalami perjuangan serupa, bahwa tidak ada salahnya untuk meminta pengertian dan dukungan dari orang-orang terdekat. Pada akhirnya, perjuangan Nezuko menjadi cerminan pencarian kita masing-masing untuk menemukan tempat kita di dunia. Berjuang dengan pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bisa tetap setia pada diri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Di berbagai situasi, ketika kita merasakan kekalahan, penting untuk ingat bahwa perjalanan kita masih jauh dari selesai. Di tengah ketidakpastian, ada momen ketika Nezuko harus memilih untuk mengendalikan sifat demonnya agar tetap melindungi Tanjiro. Ini adalah titik balik yang tidak hanya menggambarkan kekuatan tetapi juga menyentuh aspek kedalaman emosional. Dalam situasi di mana naluri untuk melukai muncul, Nezuko menemukan cara untuk berpegangan pada nilai-nilai yang lebih tinggi, cinta dan tanggung jawab kepada kakaknya. Momen ketika Nezuko mampu menahan dorongannya untuk melawan rasa lapar yang membara, adalah gambaran dari pengorbanan tanpa pamrih.
Ia bukan hanya melawan demon dalam dirinya, tetapi juga menjaga hubungan yang berharga dengan Tanjiro. Ini mengingatkan kita bahwa terkadang, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, kita harus melewati proses yang menyakitkan dan berjuang melawan diri sendiri. Dalam pertempuran itu, Nezuko menunjukkan bahwa keteguhan hati bisa berandu dari cinta yang tulus. Mungkin kita juga seringkali berhadapan dengan situasi di mana hubungan kita diujikan. Tidak jarang, kita dihadapkan pada pilihan yang membuat kita harus memilih antara menerima diri atau menginginkan harapan orang lain. Meski situasinya sulit, pengorbanan yang diambil Nezuko menekankan bahwa pilihan yang baik seringkali datang dengan rasa sakit dan usaha. Kekuatan yang kita miliki dapat memberikan pengertian mendalam tentang apa artinya mencintai dan setia terhadap orang lain. Setiap langkah yang diambil Nezuko adalah pembelajaran untuk kita semua. Ini adalah panggilan untuk menjaga hubungan yang kita anggap berharga meskipun dengan segala rintangannya. Kenyataan bahwa kedekatan bisa menjadi sumber kekuatan di saat-saat yang paling sulit adalah sesuatu yang patut kita renungkan. Akhirnya, perjalanan Nezuko dan Tanjiro mengingatkan kita tentang kekuatan persaudaraan di atas segala hal. Ketika segala sesuatunya terasa gelap, ikatan yang kuat bisa menjadi cahaya untuk memandu kita keluar dari kegelapan. Nezuko dan Tanjiro menunjukkan bahwa meskipun tantangan ada di depan mata, cinta dan pengertian dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan saat kita bisa saling mendukung, kita menemukan cara untuk bangkit dari kejatuhan. Persaudaraan mereka mengajarkan kita tentang pengampunan. Saat kita berjuang dengan kesalahpahaman dan tantangan yang ada, penting untuk membuka hati dan saling memaafkan. Nezuko dan Tanjiro adalah pengingat bahwa di tengah kesulitan, pengampunan dan cinta mampu menyatukan kembali 1000 pecahan yang telah terpisah. Dalam perjalanan kita sendiri, pada setiap titik perjalanan kita, selalu ada kesempatan untuk menemukan kembali kedamaian melalui pengertian dan penerimaan. Pesan terakhir ini mencerminkan sebuah harapan. Bahwa setiap Nezuko dan Tanjiro, kita bisa menemukan cara untuk sejalan meskipun dalam keadaan paling sulit sekalipun. Ketika alam semesta memberi kita tantangan, ingatlah untuk tetap berpegang pada orang-orang yang kita cintai. Karena disitulah kita menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Dua karakter yang saling mengasihi, Tanjiro dan Nezuko, menghadapi kenyataan pahit ketika Nezuko berubah menjadi demon. Meski dunia menganggapnya musuh, Tanjiro melihat ke dalam hati adiknya, merasakan ketulusan cinta yang tidak terbatas. Kisah ini bukan hanya tentang pertempuran antara manusia dan demon, tetapi sebuah pengingat akan kekuatan pengampunan yang dapat menyatukan kembali hubungan yang terputus. Ketika kita merenungkan adegan demi adegan yang menyentuh, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Bisakah kita mengampuni seseorang yang telah mengubah hidup kita dengan cara yang menyakitkan? Melalui pengampunan, kita belajar bahwa ada lebih banyak hal di balik tindakan seseorang. Maka, mari kita telusuri langkah demi langkah bagaimana pengampunan mampu membawa penyembuhan dan harapan dalam hidup kita. Kekuatan pengampunan seringkali terabaikan, sama seperti Tanjiro yang tidak membiarkan keputusasaannya menggoyahkan cinta yang mendalam terhadap Nezuko. Meskipun dunia luar menganggap Nezuko sebagai musuh, Tanjiro memilih untuk melihat lebih dalam, memahami bahwa sosok yang dulunya ia kenal masih ada. Dalam perjalanan ini, kita diingatkan bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang memampukan kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain, meski dalam keadaan terburuk sekalipun. Contoh lain muncul ketika Tanjiro mengampuni Nezuko setelah perubahannya menjadi demon. Momen ini sangat emosional, melambangkan harapan di tengah kegelapan. Tanjiro tidak hanya mengampuni, tetapi juga meyakinkan Nezuko bahwa ada tempat baginya di dunia ini. Pengampunan semacam ini memiliki kekuatan luar biasa,
bukan hanya untuk meredakan rasa sakit, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Refleksi ini membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengampunan dapat menyembuhkan luka, baik di dalam diri sendiri maupun antar hubungan. Saat kita merelakan rasa sakit, kita memberi kesempatan bagi cinta untuk tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Pengampunan adalah jembatan yang membawa kita melintasi sungai permusuhan dan sakit hati, menuju pemulihan. Dalam konteks yang lebih luas, kita semua mengalami konflik, baik dengan orang terdekat maupun orang asing. Pengampunan membantu kita untuk tidak terjebak dalam narasi negatif yang hanya menambah derita. Seperti dua saudara dari kisah kita pun bisa memulai perjalanan pembebasan ini. Perjalanan yang akan memperkuat ikatan kita dengan orang lain, meskipun jalan yang dilalui sulit. Ada saat-saat dalam hidup kita di mana pengampunan itu terasa sangat jauh, tetapi Tanjiro dan Nezuko mengajarkan kita bahwa harapan selalu ada. Kita harus berani memulai dan memberi ruang dalam hati kita bagi pengampunan. This ember of hope won't just ignite reconciliation, it will forge a bond that can withstand the fiercest storms. Di tengah kisah mengharukan ini, mari kita ingat bahwa setiap keputusan untuk mengampuni adalah langkah menuju kelegaan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang kita cintai. Maka, pengampunan adalah prinsip yang patut kita junjung dalam hidup kita. Dengan menggali lebih dalam, kita pun diajak untuk tidak hanya merenungi apa yang dilakukan Tanjiro, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkan pengampunan dalam kehidupan kita sendiri. Ketika Tanjiro pertama kali menghadapi kenyataan pahit dari perubahan Nezuko, kita diajak untuk merasakan kepedihan yang mendalam. Dia melihat adiknya yang dulu ceria kini terjebak dalam bentuk demon. Namun, sejalan dengan waktu, Tanjiro tidak membiarkan ketakutannya membutakan cinta dan kasih sayangnya yang tulus. Dia tidak melihat hanya sosok kegelapan di hadapannya, melainkan kekuatan dan semangat Nezuko yang masih tersisa. Dalam kegigihannya untuk saling mendukung, kita dipertemukan dengan rasa haru yang mendalam tentang bagaimana pengampunan dapat melahirkan harapan baru. Saat Tanjiro mengingat kenangan masa kecil mereka, pelajaran terasa lebih mengena. Dia meyakinkan dirinya bahwa Nezuko adalah bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Pengampunan menjadi sangat penting ketika hubungan terancam. Disinilah kita merasakan beban emosional yang seringkali membelenggu kita saat menghadapi orang-orang terkasih yang melakukan kesalahan. Apakah kita akan mengutuk mereka berdasarkan kesalahan? Atau akankah kita menemukan jalan untuk memaafkan? Seperti yang dialami Tanjiro, keputusan untuk mengampuni bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa cemas dan ketakutan terhadap Nezuko yang kini berdarah dingin. Namun, satu hal yang tak dapat dipungkiri, tiada cinta tanpa pengorbanan. Pengampunan adalah pengorbanan yang indah, tentang memberi kesempatan kedua bagi seseorang yang kita cintai. Di sini, kita belajar bahwa pengampunan juga berarti memberi ruang bagi orang lain untuk memperbaiki diri. Kehangatan dalam hubungan mereka menjadi semakin mendalam. Dengan setiap pelukan dan momen penuh kasih sayang, pesan bahwa cinta dapat memulihkan diperkuat. Tanjiro tidak berhenti berjuang, bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Dia mengajarkan kita bahwa meski seseorang telah menjadi apa yang tidak kita harapkan, kita tetap harus melihat cahayanya. Ada kekuatan luar biasa dalam memilih untuk mengampuni, satu langkah yang mampu mengubah semua. Tanjiro dan Nezuko menjadi simbol harapan di garis depan, mengingatkan kita bahwa pengampunan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang harus diambil. Langkah demi langkah, kita diajak untuk mengerti bahwa ketika kita mengampuni,
kita memberi diri kita dan orang lain ruang untuk tumbuh. Pengampunan adalah jalan yang penuh dengan ketulusan dan cinta. Disinilah kita menyadari bahwa tidak ada pengampunan yang tidak disertai dengan kerinduan akan kehadiran. Apa yang terjadi antara Tanjiro dan Nezuko menunjukkan ikatan tak terpisahkan yang terjadi antara saudara. Ketika kita memikirkan pengampunan, kita juga memikirkan pengembalian, kembalinya ke keadaan semula, sebelum segalanya berubah. Di titik ini, kita mulai meresapi lapisan-lapisan pengampunan yang dipenuhi cinta. Saat Tanjiro menyaksikan adiknya melakukan tindakan yang sangat berbeda dari apa yang mereka kenal sebelumnya, momen ini menjadi turning point yang sangat berpengaruh. Pengampunan harus dijadikan pilihan, dan keputusan ini bisa menjadi sangat berat. Namun, bukan berarti pengampunan adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Tanjiro mengajarkan kita bahwa pengampunan adalah proses yang melibatkan kesadaran. Melihat kedalaman karakter Nezuko yang tidak sepenuhnya jahat mengingatkan kita, bahwa setiap orang memiliki kisah yang tidak terungkap. Dengan menjalin jembatan antara dua sisi, Tanjiro menunjukkan kepada kita bahwa memilih untuk mengampuni tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan, tetapi juga sebagai penemuan tentang siapa diri kita sendiri. Ketika kita memulai proses tersebut, kita juga menemukan bagian kita yang terluka. Seiring berjalannya waktu, Tanjiro tidak hanya mengampuni adiknya, tetapi juga mengakui ketidakberdayanya. Dia belajar bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna dalam hidup ini, termasuk diri kita sendiri. Pengampunan membuat kita lebih peka dan memberi kita kekuatan untuk menerima sisi-sisi gelap orang lain dan diri kita sendiri. Ini adalah langkah yang sangat penuh arti, dan Tanjiro menemukan bahwa meski adiknya telah bertransformasi, jiwanya tetap utuh, seutuhnya Nezuko yang dia kenal. Kisah ini menawarkan pandangan baru mengenai hubungan yang seringkali kita pandang sepihak dan mudah untuk dihukum. Dalam proses pengampunan, kita belajar untuk lebih bersetuju dalam hidup. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga pada orang yang menyakiti kita. Apa kisah yang mereka miliki? Mengapa mereka bertindak seperti itu? Dengan memahami kisah mereka, kita membangun rasa empati yang mungkin akan menyelamatkan hubungan sebelumnya yang penuh dengan cinta. Disinilah kita semua diingatkan, bahwa kekuatan terletak pada pilihan yang kita buat. Pilihan untuk mengampuni berpotensi merubah kehidupan orang-orang terdekat kita dan diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana pilihan semakin membangun kembali ikatan, membawa kita ke tempat di mana hubungan bisa diawalkan kembali. Dari perjalanan Tanjiro dan Nezuko, kita dihadapkan pada tugas lanjutan, menjadikan pengampunan sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Ketika kita membuka hati untuk mengampuni, kita memberikan diri kita dorongan untuk membangun ulang hubungan yang terputus. Proses ini mungkin tidak sederhana, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan setiap langkah, kita berlatih memperbaiki, bukan menghancurkan. Kita diingatkan bahwa setiap hubungan punya potensi untuk rusak, tetapi lebih dari itu, ada potensi untuk pulih. Semakin kita menerapkan pengampunan, semakin kita menyadari betapa pentingnya menjaga di dalam diri untuk tidak terjebak dalam narasi negatif. Kekuatan pengampunan tidak hanya akan memperbaiki, tapi juga membangun kita lebih baik dari sebelumnya. Sebagai penutup, mari kita ingat perjalanan Tanjiro dan Nezuko sebagai pengingat bahwa pengampunan bukan sekadar kata yang diucapkan. Ini adalah sebuah gerakan mulia, tindakan kemanusiaan yang memungkinkan kita untuk mencintai dengan sepenuh hati. Maka, apapun yang terjadi, cobalah untuk menginginkan pengampunan lebih dari sekadar dihuni rasa sakit. Di saat yang tepat, ini akan menuntun kita pulang.